pamit dulu Pak. Semoga dapat banyak hari ini. Berlian, salah satu benda persembahan alam yang super keras, juga bernilai tinggi. Di gerai-gerai mewah, pada pusat-pusat perbelanjaan di kota besar, kilap berlian begitu memukau mata. Tak hanya pantulannya, terlebih harganya. Tapi, di balik gemerlap dan kemewahannya itu, malah membuatku penasaran. Bagaimana batu mulia ini sebenarnya dicari, ditemukan, kemudian diambil dari perut bumi. Kali ini aku menelusuri wilayah yang kaya akan hasil tambang, tepatnya di daerah Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Disinilah intan menjadi sebuah identitas sebuah masyarakat yang tumbuh, hidup, juga mati di liang intan yang mereka gali sendiri. Sosok manusia-manusia yang penuh sabar, teliti, juga kokoh. Setiap hari, tanah liat coklat kemerahan ini terus digali, dan digali demi sebutir galuh. Demikian warga setempat menyebut intan. Buat mereka, setiap jengkal tanah mengandung intan. Di lubang-lubang menganga itu pula lah para pemburu mencari intan, sekaligus tempat mereka menggantungkan hidupnya. Kerja berat, juga keras, berkubang dengan lumpur dan air yang sudah terpolusi. Pun tidak ada pembagian gender dan usia di sana. Semua turut mengadukan nasibnya di tengah sengat matahari yang tiada terperi. Beragam hadangan alam harus mereka hadapi demi sang galuh nan memukau. Bu, itu kalau saya masuk, ya itu Bu, buat dua orang. Kuat, bisa. Kuat ya? Lepas sepatunya tuh. Berapa meter ini? 5 meter kurang lebih. 5 meter. Ini bikin lubang ini berapa lama Bu? 2 hari. Nih, baru sampai ke bawah. Baru sampai ke bawah. Terus ini masuk ke dalam lagi ya Bu? Masuk ke dalam lagi, tapi masuk mendatar aja, enggak nurun lagi, terus mendatar. Terowongannya kurang lebih ya sama ke atas 5 meter juga gitu nah. 5 meter juga. Ini bisa masuk berapa orang? Ada orang 4. Nah, sedangkan kita di sini orang 3, situ 4 ya, dia kurang lebih. Ya? Ini penerangannya pakai apa Bu? Pakai ini lilin lah, sama senter itu supply. Sedemikian banyakkah intan itu, sehingga mereka harus melakukan segala cara, termasuk lubang vertikal ini? Dan lebih gila lagi, di dalamnya dibuat terowongan simetris. Sebuah karya dari tangan-tangan nan piawai pemburu intan yang nyaris sempurna. Lubang sedalam 8 meter ini tidak hanya berlumpur, tapi juga gelap, sempit, pengap, juga rawan longsor. Maka, untuk menghindari terjadinya longsor, di setiap dinding lubang dipasangi kayu sebagai penopang. Juga ilalang agar air tidak merembes. Ilmu teknik sipil tidak berlaku di sini. Tapi, kecanggihan membuat bangunan bawah tanah ini patut diacungi jempol. Hanya bermodal lilin dan lampu senter tua, para pemburu intan merangsek masuk, kemudian memasang kayu penopang dan mengais pasir sedikit demi sedikit. Dari pasir-pasir inilah kandungan intan bakal ditemukan.
Onggokan pasir ini secara estafet dikirim dari bawah ke atas. Semuanya bekerja dengan cekatan juga sigap. Pasir berlumpur yang mereka keluarkan kemudian disiram. Pasir berbatu yang tertinggal kemudian didulang. Udah dapat, Pak? Iya. Wah, Iya. kecil sekali, Pak. Iya. Cuma gitu adanya. Kuncinya apa nih kalau menekuni profesi seperti ini, Pak? Iya, kuncinya ya perlu kesabaran yang penuh itu. Setelah melewati proses akhir berupa pengayakan. Ya, seperti inilah hasil yang sering kali mereka dapatkan. Intan kecil selembut pasir yang hanya bisa dilihat oleh para pemburu ini. Intan yang mereka dapatkan hari ini memang sangat kecil, tapi cukup untuk menopang hidup esok hari. Mendapatkan intan hanyalah faktor keberuntungan. Bila sedang sial, seharian mereka hanya berkubang dan hanya melulu menemukan butiran pasir tak berharga. Kalinya bunyi pulang SMS. Sekali dibuka, keruntuhan jaringnya. Hampir kan aku lagi mengendalikan. Di balik kemilau dan kemewahan intan, ternyata ada kepiluan. Pada penelusuran jurnalistik kali ini pun, aku menyaksikan sudut lain para pemburu intan. Di warung kecil kumuh, di pinggir lahan tambang, beberapa pemburu intan hanya bisa menyantap makanan yang sangat tidak bergizi. Debu jalanan yang memerahkan mata menemani nikmatnya mereka bersantap. Assalamualaikum. Wih, lagi makan apa ini? Ya, makan mie, Bang. Makan mie. Iya. Sekali makan habis berapa nih, Bis? Kalau makan habis 7.000 kalau di sini makannya. Satu kali makan 7.000. 7.000. Berapa kali makan? Kalau ada duit 2 kali. Kalau nggak ada duit sekali. Oh gitu. Yang penting harus makan. Nah, kalau kerja begini, sebabnya kerja ini kan berat. Sebuah makan siang yang mahal untuk ukuran seorang pemburu yang penghasilannya kerap labil. Hampir semua pemburu intan merasakan hal yang sama. Kerja keras, penghasilan yang tidak menentu, dan beresiko tinggi. Jika ajal menjemput, seakan lubang-lubang besar menganga ini siap menimbun para pemburu intan. Padahal lubang-lubang ini merekalah yang membuatnya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Maman Abdurrahman, seorang pemburu senior. Ia meregang nyawa, tertimbun reruntuhan tanah hanya selang beberapa jam sebelum aku tiba di lokasi pertambangan. Bekas reruntuhan tanah masih nampak jelas di sekeliling jurang. Rekahan tanah juga masih terlihat. Bisa bertahan berapa lama ini, Pak? Ini kalau hujan setiap hari. Sangat tiba-tiba longsor. Nah, itu aja, tiba-tiba. Kenapa nih, Pak, longsorannya? Tidak diduga kan salahnya, besok kemarin kan hujan. Jadi misalnya tanah itu kan berat kena air hujan. Terus longsor. Sebelumnya memang sering kejadian seperti ini. Nah, kebanyakan dah, sudah tradisi. Kebanyakan. Di rumah, kesedihan yang mendalam
tak terbendung sudah. Sang ayah beranak 6 ini akhirnya dipanggil Sang Kudus. Selang beberapa waktu yang lalu pun, kepiluan dirasakan keluarga yang lain. Belum sampai. HP berbunyi. Sekalinya ading yang di Kota Baru, HP message. Habari jernya, bila ada kabar baru di kampung. Apa maksudnya nih, bingung juga kok. Kenapa jadi kayak ini? Naik ke kendaraan nak balik deh, diambil itu. Kalinya bunyi pulang SMS. Sekali dibuka, keruntuhan jernya. Hampir kada aku lagi mengendalikan. Nasruddin, suaminya, tewas tertimbun tanah bersama 4 rekan lainnya. Nurbaiti, guru honorer di sekolah negeri, dan ibu beranak 4. Selain itu, ia pun harus menghidupi 2 orang tuanya yang sudah renta. Walaupun ia ingin segera tidak meratap lagi, namun ia tak tahu bagaimana hari-hari ke depan akan dilaluinya. Sukses Pang, mudah-mudahan kawa. Mbah, yang kuliah di bidan. Tuh memang berat Pang ongkosnya. Ada tahu lagi kayak apa. Kematian demi kematian terus terjadi. Hampir setiap bulan, selalu saja ada pemburu yang tewas tertimbun. Aku pun setengah tak percaya kenapa mereka seolah tak peduli dengan maut yang kerap mengintai. Meski kematian demi kematian terus terjadi, meski kubangan demi kubangan terus digali, warga juga pemerintah setempat tak kuasa mencegahnya. Tambang berlian di Banjarbaru ini memang tambang rakyat. Tak satu pun jenis usaha yang resmi berizin dan terdaftar di pemerintah kota setempat. Pertama kita ya memang ini agak pertama dana kemampuan daerah mungkin untuk mengatasi itu tidak mungkin. Yang kedua memang keterpaduan belum kita ciptakan. Mudah-mudahan dari kementerian terdorong dan termotivasi dan ada harapan, perhatian sehingga permasalahan ini bisa teratasi secara baik. Bisa ya. Satu lagi, potret muram anak bangsa aku saksikan di sini. Kerasnya hidup, aturan yang tidak jelas, juga mengkristalnya ketidakpedulian pemerintah terhadap warganya sendiri di tanah penuh berkah yang bergelimang intan ini. Intan yang didapat hari itu adalah sambungan hidup esok hari. Maka, seberapapun yang didapat, transaksi harus segera dilakukan. Keluar dari kubangan, mereka bergegas mencari pembeli.
Ya, inilah transaksi jalanan. Sore itu, Sanusi, pemburu intan yang sudah berprofesi 20 tahun lebih, menjual 2 butir intan yang masing-masing 1/10 karat seharga Rp350.000. Tidak jauh dari situ, aku temukan juga transaksi yang berbeda. Di sini, para pemburu intan seperti Sanusi tidak ada. Tapi hanya penadah yang merangkap sebagai pembeli juga penjual. Jumlah intan maupun harganya lebih banyak, juga lebih mahal tentunya. Hari-hari hanya intan belaka obrolannya. Intan telah menjadi sebuah kehidupan. Dari kampung para pemburu intan, aku menuju sebuah pusat pertokoan berlian di kota Martapura. Aku langsung disambut gerbang yang megah, melambangkan kemakmuran kota ini. Ya, intan yang sudah dipoles disebut berlian. Begitu kontras kehidupan di sini dengan para pemburu intan. Wajah-wajah bahagia, mata berbinar di balik gemerlap berlian, aku saksikan di sini. Apakah mereka tidak tahu atau malah tidak mau tahu bagaimana berlian itu didapat oleh para pemburu kala masih menjadi intan? Bagaimana dengan harganya? Perhiasan bernilai puluhan juta rupiah hingga miliaran rupiah tersedia di sini. Di pasaran, harga berlian memang selangit. Aku jadi penasaran bagaimana sebutir berlian harganya bisa selangit. Setelah bertanya ke sana kemari, aku menemukan sebuah tempat. Kantor sertifikasi berlian. Apa kabar? Iya, saya Magni. Mereka pada intinya kalangannya kolektor dan para hobi. Nah, jadi semua yang datang kemari mereka cuma mengatakan memang hobi gitu, atau memang kerjaannya memang seperti toko, mereka ingin membuatkan sertifikat untuk para pelanggannya supaya lebih puas lagi. Nah, karena kita kan juga di sini lembaganya untuk yang independen, jadi kita tidak terhubung dengan proses jual beli, kita hanya untuk mengeluarkan sertifikatnya aja. Aku pun sempat bertandang ke rumah salah seorang pengusaha intan. Ia hidup makmur di rumahnya yang megah, hasil dari usaha berliannya selama 20 tahun lebih. Tapi, rumah bak istana ini bagi para pemburu intan hanyalah daftar impian dalam doa-doa yang mereka panjatkan. Sebaliknya, kondisi rumah para pemburu itu kusam, gelap, juga kumuh. Tapi di balik itu masih ada asa. Oh, harapan tuh ya lebih besar dapat, tapi belum lagi. Ya memang kepingin. Naik haji memang kepingin. Meski pulang tidak selalu membawa hasil, namun mereka mendapatkan intan yang lebih mulia juga berharga. Ya, keluarga. Namun, sebuah pertanyaan besar datang dari benakku. Apakah para penjemput-penjemput kecil ini kelak meneruskan profesi orang tuanya?